تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Apa keutamaan orang yang bersedekah? Pertama, dia didoakan malaikat. Ini Pak Haji, Bu Haji baru pulang ini dari Makkah. Pak Haji doakan kami, Pak Haji doakan kami. Tapi kau lupa ada doa dari malaikat. Bukan dari Pak Haji, bukan dari Ustadz, bukan dari Kiai, tapi doanya dari malaikat. Untuk siapa? Untuk orang yang bersedekah. Siapa yang ingin dapat doa dari malaikat? Sedekah. Ustadz, aku sedekah, kenapa malaikat belum juga mendoakan? Berapa sedekah kau? 3.000. Mau masuk surga pula 3.000 perak. Ibarat mobil bautnya aja lah tuh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, keutamaan sedekah yang kedua. Apa dia keutamaan sedekah yang kedua? Kullu mri'in ta'tazil li sadaqatihi. Setiap kita nanti bangkit di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada rumah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Jangan kalian banding-bandingkan suaraku dengan Ustadz Fadlan. Sebelum kalian buat, aku kasih tahu dulu. Wa takunul jibal, ketika gunung-gunung, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Bromo, kal jibal, wa takunul jibal kal ihnil manfus. Gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Balik dari sini, cari kulit kambing yang kemarin kurban, kalian cukur, jangan bulu kaki, jangan bulu ketiak. Ambil bulu kambing, letakkan tapak tangan, kalian hembus kuat. Begitulah tak bermaknanya dunia ini. Tapi ada orang yang dapat naungan di akhirat, dapat naungan sehingga tak panas di akhirat. Siapa itu? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakohnya. Sultan Melayu Delhi yang mendirikan Masjid Al-Masun nanti di akhirat tenang dia. Kenapa? Membangun masjid maka naungannya tebal. Kita, kau sedekah berapa? 5.000. Hah? Benaung di bawah koran waspada lah. Yang orang-orang kaya itu nanti di akhirat tenang dia. Kok enak kali kau bro. Lai, apa sedekah kau kemarin? Aku sedekah 100 sak semen. Makanya aku santai aja. 100 sak semen di atas, macam flyover. Santai. Masuk 5.000 perak. Koran berembus-embus. Habis. Oleh sebab itu yang udah memasukkan tadi 5.000, tambah lagi. Kalau 10.000 Pak Ustadz, koran juga 2 biji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, katanya di akhirat itu panas Pak Ustadz, sejengkal matahari. Panas Pak Ustadz, panas. Ada lagunya itu, panas, panas, panas. Gusi apa penyiratan? Panas. Tapi ada orang yang tenang. Siapa dia? Orang-orang yang berada di bawah naungan sodakoh, bukan somat. Sodakoh. Aku mana bisa menaungi? Kurus macam ini apa yang mau ku naungi? Aku aja pun perlu naungan sekarang nih.
sikit-sikit memang, tapi masuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah di akhirat nanti kita dapat naungan. Di dunia ini enak aja kita dapat naungan. Begitu ada razia, prit, telepon, Pak, tolong selesai. Di akhirat siapa yang mau kita telepon? Ada orang Medan mati bawa HP. Mana ada? Apa yang kau bawa mati? Jubah kebesaran tinggal, baju batik kesayangan tinggal, peci yang ada tulisan Uas Abdul Somad tinggal. Aku mau ngasih tahu aja, ada topinya tinggal. Cincin kesayangan katanya batu mahal warna hijau tinggal. Apa yang dibawa mati menghadap Allah? Sedekah. Orang mati itu dikubur ditanya, hei mayat, hei jenazah. Saya nunjuk jenazah ini ke bawah. Nanti kalau saya tunjuk, hei jenazah, pas tepat mati pula. Udah kena lapor pula sekali lagi. Nah, besok tak keluar-keluar. Yang lamanya belum selesai, tambah pula lagi. Hai mayat, kalau ku kasih kau hidup lagi, kau mau apa? Apa kata mayat? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Mayat, kalau kau hidup lagi, kau mau apa? Tak ada mayat bilang, ya Allah hidupkan aku sekali lagi, aku mau kawin enggak 2-3 kali. Apa kata si mayat? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah kau kasih aku umur ya Allah, tambah sikit aja lagi. Kalau ku tambah umur kau mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku mau jadi orang yang soleh. Yang hadir ke masjid ini semuanya sudah soleh-soleh. Bersedekah belum? Orang-orang Medan yang dulu tuh luar biasa sedekahnya. Di tempat lain kaligrafi pakai cat minyak, di sini kaligrafi itu boleh tengok. Macam-macam emas ku tengok. Luar biasa, macam emas. Di tempat lain sholat kita di lantai berpasir kening karena belum dikasih semen. Allahu Akbar, tajam kening. Di sini dinding pun pakai marmer keramik, memanjat dari bawah naik ke atas. Andai ada yang pandai memasang di atap pun dipasang orang Medan ini juga. Kubahnya pula kuning, entah kuningan entah emas, pokoknya kuning lah. Hebat orang Medan ini. Kipas angin, kemana mata memandang kipas angin, kipas angin, kipas angin. Cuman yang hidup 2 biji aja. Ustadz janganlah memprovokasi. Ustadz bilang 2 biji hidup, itu kan hidup juga, itu hidup juga. Ah ya, mohon maaf. AC di mana-mana AC itu, AC. Hidup. AC ini dari Korea ini. Ini AC ini dari Korea, tengok mereknya Samsung. Kalau dari Makkah Samsudin. Mohon maaf Pak Samsudin. Nanti itu singgung dilaporkan pula lagi. Payah kali lah ceramah ini. Makin lama kita bercakap ni makin banyak salah, makin lama. Nauzubillah. Betul kata pepatah, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Saya sudah bicara setengah jam. Tadi saya mulai jam 1:30, sekarang pas jam 2. 30 menit saya sudah bicara. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Tengoklah tuh, orang kampung awak sendiri pun bilang awak salah. Masya Allah, tabarakallah. Yang sudah nyumbang lampu, maka terang benderanglah kuburnya.
Yang menyumbang kipas angin, maka tenanglah alam barzahnya. Yang sudah menyumbang keramik, maka berkeramiklah makamnya. Ustadz, makam orang memang berkeramik lah, keramik di atas. Ada makam orang keramik di bawah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya nengok orang di bawah dipasang keramik. Pernah kalian tengok? Kalau ada tengok, foto kirim ke nomor WA saya. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita tengok setelah mati. An-nasuniyam, kata Sayyidina Ali. Semua orang sekarang ini sedang tidur. Ustaz, janganlah tunjuk pakai tangan kiri. Oke, pakai tangan kanan. Semua yang sekarang ini sedang tidur. Falamma matu, ketika dia mati, intabahu, ketika dia bangun, disitulah. Ketika dia mati, disitulah. Ketika dia mati, disitulah dia baru sadar. Rupanya mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi penguasa, mimpi sebentar, sekejap, sejenak saja. Yang ditengok setelah mati, itulah sodakoh. Keutamaan sodakoh yang pertama, dapat doa malaikat. Keutamaan sodakoh yang kedua, bahwa orang bersodakoh itu dapat naungan. Kita lanjutkan yang ketiga. Sampai berapa nih nanti Pak Ustadz? Pokoknya ku mulai tadi jam 1.30, akan selesai jam 2.30. Selesai itu ku jawab beberapa pertanyaan, habis itu kita selesai. Jadi kalau yang merasakan agak panas, sabar-sabarlah sikit. Kalian cuma sekedar panas saja, aku udah panas bercakap lagi. Tiga, da'u mardakum bis sadaqah. Kalau ada di antara kalian yang sakit, obati dengan sedekah. Ke rumah sakit sudah, pergi ke dokter sudah, pergi akupunktur yang dicucuk jarum-jarum itu. Ceramahlah saya ke Bengkulu, datang dokter, Ustadz Somad, saya ini dokter, mau memberikan sesuatu untuk Ustadz. Boleh? Boleh Pak Dokter. Orang buat baik tak boleh kita larang. Ustadz boleh buka baju? Boleh. Saya buka baju, dikeluarkannya lah jarum jahit, jarum apa, dicucuknya dari mata ini sampai ke kaki. Setelah itu nanti Ustadz kalau datang lagi, kasih tahu ya, biar saya pakai cucuk jarum lagi. Iya Pak Dokter. Setelah itu tak ada saya kontak dia. Takut saya, dicucuk-cucuknya semua. Simpul-simpul urat itu. Begitulah niat baik. Berobat dengan akupunktur, berobat dengan dokter spesialis, tak juga sembuh. Akhirnya apa obat yang paling manjur adalah soda. Baca bukunya, semua ada saatnya. Cerita orang Saudi Arabia sakit keras, dibawa ke Amerika, medical check up, cek dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sakit. Begitu dia tahu sakit tak ada obatnya, silakan pulang, makan enak, tidur enak, kumpul sama keluarga. Bapak Ibu nanti kalau pergi ke rumah sakit, lalu dokter mengatakan pulang aja, makan enak, tidur enak, kumpul keluarga, itu artinya obat tak ada, sudah diintai-intai malaikat mah. Bapak pulang aja ke rumah ya, makan enak, tidur enak, kumpul sama keluarga, senyum dia. Nah, itu artinya cakap dia itu malaikat maut sudah dekat. Pulang dia ke Makkah, pulang dia ke Saudi Arabia, diambilnya duitnya, sedekah, disisakannya aja sedikit untuk ahli waris. Kemudian dia pergi lagi ke Amerika, medical check up, cek lagi. Heran dokter Amerika, kenapa sehat, kenapa sembuh, berobat di mana? Apa kata dia? Saya mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'u mardakum bis sadaqah, berobatlah dengan sedekah. Yang sekarang jangan dulu.
Nanti pas sudah selesai acara, datang ke ketua panitia pembangunan Masjid Agung Sumatera Utara Medan, datang tanya, Pak Ketua Masjid, apa lagi yang kurang? Ada kira-kira berapa ratus sak semen. Apa lagi? Ada untuk biaya mengecor. Apa lagi? Ada kubah kita. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Tolonglah yang sakit-sakit, mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardhana, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ya Allah. Syifaan najila, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqama, tidak akan kumat untuk selamanya. Bagi yang bersedekah, bersedekah segera akan sembuhnya ya Allah. Yang tak mau bersedekah sembuh juga, cuma agak lama sikit. Janganlah doa gitu Pak Ustadz. Kami ini sebetulnya kalau kaya mau kami bersedekah. Kenapa kau tak bersedekah? Maklumlah Pak Ustadz, utang masih banyak. Itu rumah 5 miliar belum lunas, mobil Ferrari berapa miliar itu belum selesai. Saya ini susah Pak Ustadz. Inilah orang kaya mental susah. Tak ada satupun yang lunas. Mobil kredit, motor kredit, bini aja yang lunas. Itu pun karena kata Pak Kua boleh. Seandainya Pak Kua mengatakan boleh kredit juga, aku nikahi engkau dengan mahar 10 juta kredit.